Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Literasi, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sobat Literasi, di daerahmu ada tidak yang namanya pantangan? Pantangan itu adalah perbuatan yang dilarang menurut adat atau kepercayaan. Biasanya sih kita tahu dari orang tua kita ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ki Banteng Loreng. Dari e-book Cerita Rakyat Kota Banjar yang diterbitkan tahun 2024. Di dalamnya terdapat 17 cerita rakyat yang berasal dari Kota Banjar. Selain itu, aku juga tambahkan bacaan dari Perpustakaan Daerah Kota Banjar sebagai referensi. Begini ceritanya. Di utara Kota Banjar ada desa namanya Desa Ciberem. Ada kisah cerita rakyat di sana. Sebuah cerita tentang Ki Banteng Loreng. Diceritakan di utara Kota Banjar, tepatnya di Desa Ciberem, hiduplah seorang tokoh yang bernama Kyai Holeludin. Ia memiliki dua julukan yang terkenal, yaitu Ki Banteng Loreng dan Eyang Jagalama. Kyai Holeludin merupakan seorang yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki banyak harta. Ki Banteng Loreng juga memiliki banyak hewan ternak yang berupa kerbau, yang konon katanya selalu dijaga oleh sosok makhluk yang berwujud banteng. Teman-teman, ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Kyai Holeludin berasal dari usahanya sebagai pembuat senjata seperti pedang dan tombak yang selalu dipesan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Bayangkan betapa kayanya Ki Banteng Loreng. Terang, tring, terang, tring, cerah, cerah, das, das. Dentangan besi, kepulan asap, percikan api, dan penyepuhan tak henti-henti keluar dari tempat pembuatan senjata. Dari pagi hingga petang. Sedangkan di sekitar tempat pembuatan senjata, kerbau-kerbau digembala di padang rumput untuk mencari makan. Bisa kita bayangkan, suara pembuatan senjata dan suara kerbau selalu ramai mewarnai daerah tersebut. Saat petang setelah terbenam matahari. La 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 la. Wah, ada banyak sekali kerbau di sini. Sepertinya ini hari keberuntunganku.
Karena sepi begini, aku jadi leluasa untuk mengambilnya. Hehehehehe. Ada seseorang yang berniat jahat. Ia ingin mencuri hewan ternak milik Pak Kyai Oleludin. Akan tetapi setelah berjalan begitu lama mendekati kerbau, pencuri tersebut tidak juga sampai. Dia hanya berjalan memutar di tempat yang sama, mondar-mandir seperti orang yang lupa ingatan dan tidak tahu arah tujuan. Kenapa aku hanya berjalan di sini-sini saja? Tak lama kemudian, juring! Datanglah seekor banteng yang sangat besar. Kulitnya berwarna loreng. Pencuri tersebut sangat ketakutan. Lututnya bergetar, punduknya merinding. Ia ingin kabur berlari, namun tidak bisa. Sebenarnya sosok banteng loreng tersebut adalah Pak Kyai Oleludin. Namun di mata si pencuri terlihat seperti sosok banteng loreng. Dengan suaranya yang lantang dan sikapnya yang bijaksana, banteng loreng menegur pencuri. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Ki Banteng Loreng. Pencuri tersebut sangat terkejut dan semakin ketakutan. Seekor banteng bisa bicara. Saya hanya sedang mencari rumput, kata si pencuri terbata-bata. "Mengapa mencari rumput tapi malah mendekati kerbau-kerbauku? Kamu mau mencuri kerbau, kan?" Tidak, Ki. Saya hanya sedang mencari rumput. "Jangan bohong kamu. Jika kamu berbohong, kamu akan semakin lupa ingatan, bahkan bisa gila selamanya. Tapi jika kamu mengakui perbuatanmu dan bertobat, aku akan menolongmu." Mendengar perkataan Ki Banteng Loreng, pencuri tersebut akhirnya mengaku. "Maafkan saya, Ki. Awalnya saya memang mau mencuri kerbau, tapi tiba-tiba saya jadi lupa jalan dan hanya berputar-putar di sini saja. Tolong saya, Ki. Saya mau pulang." "Baiklah, jika kamu benar-benar bertobat, aku akan menolongmu." Untuk menyembuhkan pencuri, Ki Banteng Loreng memanjatkan doa, lalu membakar sintung kelapa dan dikipas-kipaskan ke muka si pencuri. Sintung kelapa adalah bahasa Sunda, yaitu kulit bunga kelapa yang sudah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan, karena Engkau Sang Maha Penyembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pencuri tersebut kembali tersadar. Ingatannya kembali pulih dan ia bisa pulang ke rumahnya. Kisah ini menjadikan Ki Banteng Loreng sebagai jelmaan Kyai Oleludin, sosok perkasa yang menjadi pelindung warga melalui kebijaksanaan yang dimilikinya.
Waktu terus berlalu, tahun pun berganti. Sebuah peristiwa kembali terjadi. Suatu hari ada seorang anak yang ingin mencari daun imba untuk makanan kambing peliharaannya. Ia pergi ke tempat Ki Banteng Loreng pernah tinggal. Orang tuanya sudah menasehati dan melarangnya untuk tidak mengambil daun imba di sana. Tapi anak itu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Wah, asyik. Ada banyak sekali daun imba di sini. Kambing-kambingku pasti akan sangat senang. Kemudian anak itu pulang dengan perasaan yang gembira. Hingga pada malam hari, dari kejauhan terdengar suara kambing mengembik lari kabur dari kandangnya. Mbe, 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 mbe. Lalu menghilang begitu saja. Anak itu sangat sedih. Kambing yang ia pelihara menghilang. Kambingku hilang. Orang tua dan kerabat anak itu terus mencari. Setelah 2 hari pencarian, akhirnya kambing tersebut ditemukan di atas pohon kiara. Mbe, mbe. Teman-teman, walaupun tahun sudah berganti, peristiwa ini membuat masyarakat tetap percaya atas cerita Ki Banteng Loreng yang diturunkan sampai saat ini. Bahkan dibuatkan patung banteng di satu taman yang menjadi ikon di Desa Ciberem dan Desa Jajawar di utara Kota Banjar. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Bukan hanya ceritanya yang seru loh, kita juga bisa mengambil hikmah dari cerita ini, yaitu kita tidak boleh mengambil hak orang lain jika tidak ingin mendapatkan akibatnya. Kita juga tidak boleh melanggar nasihat orang tua. Cintai dan jagalah lingkungan alam dan sesama makhluk hidup. Burung merpati terbang melayang hingga sebentar di pohon jati. Cerita selesai, hati pun senang. Semoga ilmu masuk ke hati. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.